majelis hakim terutama di PN dan kemudian juga di Mahkamah Agung untuk betul-betul menelisik kembali kasus Nikita Mirzani, apalagi ada 2 saksi ahli yang sudah menyatakan pendapat akademik hukum kritis progresifnya yang meminta untuk apakah tepat pasal yang digunakan begitu ya. Nasib Nikita Mirzani usai PK ditolak Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU. Hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan final terkait permohonan peninjauan kembali ataupun PK yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Kabar terbaru menunjukkan bahwa proses persidangan PK masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Jaksa Penuntut Umum baru saja resmi meminta MA untuk menolak permohonan PK tersebut pada pertengahan Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat. Bang Sahar kembali menyoroti tentang proses sidang peninjauan kembali Nikita Mirzani, ya, di mana JPU menolak hal ini terjadi. Ya, artinya bahwa JPU menolak memori PK Nikita Mirzani di sini, ya, bahkan ya menyampaikan kepada MA untuk menolak peninjauan kembali Nikita Mirzani. Ada apa di sini? Yang disoroti Bang Sahar di sini salah satunya adalah JPU masih mengarah kepada TPPU. Masih membicarakan masalah TPPU, sedangkan di dalam proses sidang vonis di pengadilan negeri tidak terkait dengan TPPU, bahkan dikaitkan dengan undang-undang ITE. Jadi JPU di sini keliru di dalam memberikan sebuah statement atau pendapat, ya, masih mempersoalkan tentang TPPU Nikita Mirzani. Sedangkan di dalam vonis tidak ada tersangkut masalah TPPU. Yang ada adalah undang-undang ITE atau adanya ancaman atau pengancaman di sini. Jadi ini memang keliru di sini, rekan-rekan ya. Jadi saya mengharap bahwa Mahkamah Agung bisa menerima peninjauan kembali Nikita Mirzani, di mana hal tersebut memang menjadi sebuah persoalan yang serius di dalam hukum ini. Karena sudah keliru ini JPU. Ya. Jadi tentunya bahwa mari kita memahami dan mengetahui bahwa persoalan TPPU itu sudah tidak ada. Ya. Kemudian hal-hal lain menyangkut masalah screenshot. Ya. Jadi perlu memang peninjauan kembali pada memorinya untuk bisa menjadi alasan, ya, sebagaimana ada kekeliruan terhadap proses persidangan pada pengadilan negeri. Oke, sampai di situ dulu. Bang Sahar menyampaikan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat, salam sehat, salam waras. Bersama Teh Rika, kan kemarin saya lihat ya Teh itu dari PN Jakarta Selatan ya, terkait masalah ini kita. Saya mengikuti juga kok bagaimana permasalahan ini. Kameranya aku dong yang ke kamu. saya kan lihat juga bagaimana permasalahannya. Oke. Itu kan hanya yang ngomong ya. Kan cuma sehari itu dari MA diperiksa terus diputus. Menurut Teteh kasasinya itu di PK ini seperti apa menurut Teteh pengawalan kasusnya? Nah, apalagi dengan kasus yang ada di kejaksaan saat ini, rasanya tidak untuk mengintervensi tentu saja, tapi mohon majelis hakim terutama di PN dan kemudian juga di Mahkamah Agung untuk betul-betul menelisik kembali kasus Nikita Mirzani, apalagi ada 2 saksi ahli yang sudah menyatakan pendapat akademik hukum kritis progresifnya yang meminta untuk apakah tepat pasal yang digunakan begitu ya. Sudahlah hal-hal seperti ini menurut saya karena
seakhirnya sih emang ini negara hukum, Betul. tapi akhirnya saya sering mengatakan bahwa para penegak hukum itu ya udah, kalau memang nggak mau menegakkan hukum, insya Allah ada hukum dari Allah. Betul sekali, kurang serius juga. Karma hatinya. itu selalu ada. Enggak, saya enggak. Itu dia saking seriusnya. Menurut saya, meskipun kamu? menurut saya kok kenapa kurang serius, meskipun dalam KUHP itu harus ada pemeriksaan yang cepat, ini kilat, bukan cepat menurut saya teh. Kalau cepat kan ya seminggu lah, Ya, 3 hari lah. jadi saya mengingatkan setidaknya Pak Yang Mulia Pak Susilo, Ya. Majelis Hakim MA, mohon dibaca secara utuh Betul semuanya, juga saksi ahli dan Betul. semuanya yang sudah memberikan pendapat hukumnya, Ya. mereka saksi ahli di bidangnya. Jadi menurut saya juga penting kiranya untuk Yang Mulia para majelis hakim membaca betul semua runutannya. Tadi teman saya yang bilang Ya. ini kasasinya terlalu cepat, kurang Kilat, ya, kilat dia. 24 jam begitu. Betul. Nah, dan saya ingatkan Pak Susilo dapat salam dari almarhum Dini Sera dan ibunya. Ya, terima kasih. Kabar baiknya, jadi kemarin itu waktu persidangan terakhir Nikita Mirzani menghadirkan ahli ITE, yaitu Pak Henry Subiakto. Mantap banget. Jadi beliau bilang bahwa bukti atau screenshot yang dikirimkan ke pengadilan dari pihak RG itu nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena screenshotan itu diambil dari HP-nya RG. Nah, harusnya diambil dari pihak Niki dong, karena kalau dari RG itu bisa dimanipulasi. Tapi bener loh guys, aku itu kerjaannya itu sebagai desain grafis ya. Aku bisa buat bukti-bukti kayak gitu, chat-chat palsu atau apalah. Nah, itu bisa banget dimanipulasi. Jadi Pak Henry Subiakto itu mengatakan bahwa itu rendah, buktinya itu nggak kuat gitu, jadi bisa dimanipulasi ya. Kalau mau ambil dari screenshotan harus diambil dari HP-nya Nikita Mirzani dong. Menurutnya di kasus ini itu nggak ada namanya penipuan, nggak ada yang namanya pemaksaan, nggak ada pemerasan, karena Nikita Mirzani kan artis ya. Mungkin dia menganggap bayaran besar itu karena dia public figure. Jadi misalnya Nikita Mirzani diminta endorse, terus dia menaruh harga sekian. Nah, itu sangat wajar karena Nikita Mirzani artis ya, bukan orang biasa kayak gue. Jadi itu bukan termasuk pemerasan, dan itu diterima loh oleh pengadilan. Nah, kita tunggu episode selanjutnya, kita tunggu sidang berikutnya. Semoga ini semua berhasil ya. Keterangan dari Pak Henry ini semoga bisa membantu Nikita Mirzani untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan bisa bebas dari semua hukumannya. Semangat, amin. Fakta persidangan tanpa dengan jelas memperhatikan dan mempelajari pertimbangan hukum judeks fakti guna melepaskan diri dari jeratan hukum. Menurut kami penuntut umum, judeks fakti dan judeks juris telah benar dalam menerapkan hukum dan tidak ada kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata, sehingga tidak ada alasan bagi advokat pemohon peninjauan kembali Nikita Mirzani menolak semua pertimbangan hukum dari judeks fakti dan judeks juris. Jawaban atas memori peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung nomor 314/Itsus/2026 tanggal 13 Maret 2026. Kami Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku termohon peninjauan kembali dengan ini mengajukan tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh advokat pemohon peninjauan kembali terpidana Nikita Mirzani dalam perkara atas nama terdakwa terpidana, nama lengkap Nikita Mirzani, identitas lengkap terlampir dalam surat tanggapan atau jawaban